Mas, dirimu pernah terbesit nggak kalau dari awal bawah sampai sekarang sukses, masuk di Komnas HAM, DPR, dan juga tanda kutip pelayan masyarakat, itu semua karena Tuhan? Oh iya, pasti itu. Artinya kan kita kan apa ya? Saya selalu percaya bahwa kita berbuat sebaiknya Tuhan yang menentukan, begitu. Itu pasti di situ. Artinya karya Tuhan ya nyata sekali. Saya merasa bahwa dari bawah sampai sekarang ya penyertaan Tuhan selalu ada, begitu. Nah, menurutmu makna Tuhan sendiri dalam hidupmu apa, Mas? Makna Tuhan ya teman, gitu. Teman dan apa ya, teman sejalan lah ya, begitu. Teman sejalan artinya Tuhan ini kan bagi kita ini kan sosok yang dinamis, penyayang gitu ya. Kalau kita kemudian dinamis dan selalu memberikan kasih sayang kepada orang lain, memberi kasih kepada orang lain, Tuhan juga akan mengasihi kita. Pada titik itu saya merasa ya setiap langkah, setiap omongan atau apa ya selalu ada Tuhan di sisi saya begitu. Dan relasimu dengan Tuhan, it's fine, it's good ya, Mat? So far so good gitu ya. So far so good, meskipun ya kita kan juga manusia biasa, dalam pengertian ada satu titik di mana kemudian bertanya, ini Tuhan kenapa kemudian bukan diri saya ya, tapi kenapa kemudian Tuhan membiarkan orang-orang yang berbuat tidak adil gitu, terus kemudian tidak memberikan mereka pencerahan gitu. Nah, saya kira di sana refleksinya begitu. Dan dirimu berteriak, aduh Tuhan, kok saya nggak bisa menyelesaikan kasus ini gitu? Ya kalau sebelum sampai ke sana saya kira ya harus berusaha lebih keras lagi begitu. Nah, lalu bagaimana Mas dengan hubungan keluargamu, Mas? Dengan skala prioritasnya lebih banyak di luar, hubunganmu dengan anak istri? Baik-baik saja. Saya kira dari awal ketika kami memutuskan, atau saya memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai komisioner, ya ini hasil rundingan keluarga. Bukan hanya keluarga saya kira, tapi juga ini adalah misi perutusan dari komunitas yang selama ini saya ada begitu. Dan tentu saja prioritas tetap disama lah ya begitu. Artinya keluarga ini kan cuma tinggal mengelola waktu, bagaimana kemudian apakah kita akan sepenuhnya total untuk melayani masyarakat atau kemudian ada waktu-waktu khusus untuk keluarga. Dan saya kira relasi itu jadi fine aja ya, Mas? Fine aja. Dan anak suka teriak gak, Mas? Papa banyak di luar rumah. Kalau selama 5 bulan terakhir ini tentu saja tidak, karena saya lebih banyak di rumah begitu ya. Tapi tentu saja ada lah ya. Misalnya kalau saya keluar kota gitu untuk berapa waktu dan itu frekuensinya sering, tentu saja anak bertanya. Tapi kan sepanjang kita bisa menjelaskan dan berkomunikasi dengan baik, anak juga paham gitu. Nah, kita balik lagi ke relationship dengan Tuhan, Mas. Pernah nggak merasa down? Belum pernah. Karena saya belum pernah. Dirimu selalu membawa Tuhan dalam pekerjaannya. Iya, artinya begini, selain itulah ya, artinya kemudian Tuhan sebagai teman, ini kan juga soal bagaimana kita respon terhadap situasi yang ada begitu ya. Artinya manajemen hati lah ya, manajemen hati kita itu bagaimana merespon. Kalau kita responnya baik, tidak mudah emosional, saya kira juga penting, karena itu juga penting saya kira sebagai pejabat publik untuk juga melatih diri kita untuk menghadapi respon orang-orang yang sangat berbeda gitu. Artinya dari yang sangat bagus, sangat sopan sampai yang kasar segala macam, kan kita juga harus tetap tenang gitu ya. Nah, mungkin itu juga mempengaruhi bagaimana respon atau relasi kita dengan Tuhan, sehingga ya kita belum mencoba sebaik mungkin kok kita sudah
ke Tuhan duluan, kan begitu. Itu artinya kalau dulu ada yang disebutkan Remi Silado, pengarang buku, novel, penulis buku itu, sastrawan, dia bilang, kita orang Indonesia itu terlalu gampang mengeluh pada Tuhan untuk sesuatu yang bisa diselesaikan di tingkat RT. Gitu. Nah, kan jadi artinya kita harus juga memposisikan Tuhan ini benar-benar meskipun jadi teman, itu benar-benar last resort lah ya kalau bahasa hak asasi manusianya, sebelum kita berusaha sekeras mungkin gitu. Saya kira itu. Patut dicontoh nih relationship-nya Mas BK sama Tuhan ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Mas, selama kita masa pandemi kan semua aktivitas di rumah, pekerjaan di rumah, dan lain-lain di rumah. Nah, kira-kira punya tips nggak bagaimana supaya kita tidak jenuh di dalam masa pandemi ini, tetap sehari-hari bisa melakukannya dengan sukacita, happy, dan lain-lain? Kalau jenuh saya kira wajar begitu ya. Artinya justru dengan menganggap wajar itu, kita harus punya solusi supaya kewajaran itu tidak sering terjadi. Kejenuhan itu ya terjadi. Ya kalau jenuh sehari 2 hari dari 7 hari di rumah terus kan ya wajar gitu ya. Dan tipsnya ya mungkin ada yang beda-beda ya, ada yang bersepeda seperti sekarang ini, terus ada yang baca kitab suci langsung kemudian gak jenuh begitu, atau terus kemudian membaca novel, nonton TV, akses internet dan yang lain sebagainya. Saya kira ya kuncinya ya beraktivitas gitu ya. Jangan sampai membiarkan pikiran kita kosong begitu dan kemudian nanti bisa diisi macam-macam yang justru menambah kejenuhan itu. Gitu. Dan dirimu pandemi gini malah tambah banyak ya Mas pekerjaannya? Pekerjaan tambah banyak begitu, tapi beban sih sebenarnya, artinya beban. Bagaimanapun juga aduan dari masyarakat kan semakin ada terus, gitu, ada terus. Tapi respon kita kan juga kemudian terbatasi karena pandemi atau kemudian kami di Komnas HAM punya sekitar 400 staf gitu ya. Mereka kan juga harus pertimbangkan bagaimana soal usianya, terus kemudian tingkat kerentanan terhadap COVID ini, terus juga bagaimana pengaturan manajemennya, apakah ada yang working from home, working from office, segala macam, terus belum lagi respon misalnya ada kasus kita harus terbang kemana atau bermobil kemana, ini kan juga bentuk-bentuk respon yang memang harus butuh pertimbangan tersendiri dan itu tentu saja jadi tantangan kita bersama bagaimana standar Komnas HAM soal penanganan pengaduan atau penanganan kasus itu tetap jalan. Ya, Mas, salah satu media online ada salah satunya itu mengatakan bahwa tentang pendidikan sekarang. Jadi si menteri digugat kemudian masuk ke Komnas HAM. Menurut tanggapanmu gimana, Mas? Pendidikan yang sekarang ini? Ya, begini, saya selalu percaya bahwa pendidikan yang bagus adalah pendidikan yang mampu mengenali potensi dirinya sendiri. Itu artinya mengenali potensi anak didik. Itulah kemudian makna dari pendidikan. Jangan sampai kemudian pendidikan diarahkan untuk merespon dinamika atau kebutuhan yang ada di luar, tetapi tidak sadar siapa diri kita sebenarnya, gitu ya. Terus seberapa kuat potensi yang ada dalam diri itu, dan hingga akhirnya tidak nyambung begitu. Saya kira di sana sebenarnya pendidikan seharusnya. Nah, di Indonesia ini ada kecenderungan bahwa pendidikan ini justru dibentuk atau kemudian dibikin sistemnya untuk merespon kebutuhan dunia luar sebelum yang bersangkutan atau anak didik itu tahu tentang dirinya sendiri. Itu di situ.